Belakangan muncul satu ejekan atau upaya-upaya menertawakan orang-orang Protestan, terutama yang di-launching oleh Sifu Yonatan Purnomo dari Bibikos. Dia mengatakan katanya ada 60.000 aliran di dalam Protestan. Nah, sebenarnya ini kalimat yang salah. Kenapa salah? Karena istilah aliran itu dipersamakan dengan denominasi. Padahal kalau kita membagi gereja, itu sebenarnya pembagiannya cukup rumit. Berdasarkan apa dulu? Misalnya, orang Katolik seperti Romo Patris Allegro berkata bahwa gereja cuma dibagi dua, Katolik dan Protestan. Seluruh yang bukan Katolik adalah Protestan. Oh, ini memang ngawur ini. Karena kemudian Ortodok juga dianggap sebagai Protestan. Ya sudah, itulah memang semua orang boleh berbicara apa saja. Lalu kalau sebenarnya dipahami lebih jauh, saya sudah menjelaskan dalam beberapa episode yang lalu bahwa Protestan sendiri adalah dari kata protestamen, protestamentum, yaitu berpihak kepada Alkitab sebagai kebenaran tertinggi, yaitu menganggap Alkitab sebagai kebenaran mutlak yang paling berotoritas, bukan Alkitab saja lalu tidak pakai buku, bukan, tapi kebenaran tertinggi sehingga seluruhnya harus dihakimi atau diuji dengan Alkitab. Nah, di dalam Protestan itu sendiri, betulkah ada begitu banyak aliran? Tentu ini adalah hal yang salah. Karena orang-orang yang tidak percaya Alkitab sebagai satu kebenaran mutlak, misalnya ditambahkan dengan pengalaman menjadi sola experientia, itu tentu bukan Protestan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Protestan. Jadi gereja itu dibagi macam-macam ya. Katolik, pertama gereja itu pecah jadi dua, Katolik dan Ortodok. Lalu dari Katolik itu pecah menjadi Protestan. Tetapi jangan lupa, sebelum pecahnya Protestan, itu sudah ada Anabaptis. Konon Anabaptis itu adalah yang sejak dulu dari zaman Yohanes Pembaptis itu menentang itu semua. Lalu ada juga aliran-aliran lain, misalnya Arianisme, Sabellianisme, itu juga adalah bagian dari gereja yang tidak keluar, karena memang dari awal sudah tidak bersama dengan gereja. Nah, sekarang kita fokus kepada Protestan. Di dalam Protestan sendiri, aliran Protestan itu sebenarnya alirannya nggak banyak. Aliran yang ada ya, kalau boleh dibilang, disebut dari para reformator itu ya Calvinis, Lutheran, ya ada Zwinglian begitu. Lalu kalau boleh Wesleyan itu adalah Arminius, Yakobus Arminius. Ya paling 4 begitu. Nah memang saya nggak tahu yang lain ya, apalagi ya. Oke lah 4 saja asumsikan. 4 itu memang kemudian muncul berbagai organisasi atau denominasi. Dari aliran Calvinis saja menjadi beberapa gereja, misalnya GRII berpusat di Kemayoran. Lalu ada GRKI, Gereja Reform Karismatik, itu juga Calvinis. Konon juga aslinya GKI, GPIB, GKJ, HKBP, apalagi Gemim, Gemis, itu juga konon adalah Calvinis. Nah, alirannya memang satu, tetapi organisasi atau denominasinya yang berbeda. Nah, banyak orang-orang tidak tahu, hanya demi tujuan menertawakan, mengatakan, wah ada 60.000. Itu dari Sifu Yonatan ya. Kalau dia betul setuju ngomong 60.000, dan dia sendiri mendirikan aliran Biblikos, itu adalah aliran ke 60.001. Nah, sekarang kembali ke aliran. Di dalam satu aliran itu kan banyak sekali. Lalu kita membagi lagi dari aliran yang Pentakostal gitu ya. Pentakostal itu nanti ada namanya Pentakostal lah, udah paling gampang. Ada GPDI. Loh, GPDI ada Gereja Pantekosta di Indonesia. Ada yang D-nya besar, ada yang D-nya kecil. Yang D-nya kecil itu ada di Jawa pusatnya, yang D-nya besar konon ada di Sumatera pecahannya. Bahkan konon GBI juga dulu adalah pecahan dari GPDI atau Gereja Pantekosta. Belum lagi ada Gereja Pantekosta Isa Al-Masih,
gereja utusan Pantekosta, semua menggunakan kata Pantekosta. Dan itu hanya berbicara soal denominasi atau organisasi. Sebagian besar doktrinnya di dalam sama, yaitu doktrin-doktrin yang berkiblat kepada Arminius dengan menolak ketetapan Allah atau predestinasi Allah Agustinus dan John Calvin. Nah, itu adalah yang sesungguhnya yang terjadi. Nanti dari pihak, ya tadi dari pihak Protestan atau Reform itu ada macam-macam itu, ada Wesleyan tadi itu ya. Lalu saya juga lupa ada Kalam Kudus itu saya nggak tahu alirannya apa. Lalu juga nanti Injili ya, nanti pembagian dari Injil itu banyak sekali. Nah, jadi sebenarnya di dalamnya itu aliran itu cuma ada nggak banyak. Yang banyak adalah denominasi atau organisasi. Sebenarnya bahkan di dalam satu denominasi saja bisa terdiri dari beberapa aliran, tapi tidak resmi. Misalnya paling gampang lah, yang dianggap sangat kompak itu Katolik ya, Roma Katolik. Tetapi jangan lupa, salah satu saya anggap guru saya membuka otak saya tentang spiritualisme itu adalah Anthony de Mello. Saya memanggilnya Romo Anthony de Mello atau Romo de Mello. Kenapa? Karena dia di dalam tulisan-tulisannya, bukunya hampir semua saya punya, yang terbit di Indonesia saya beli. Mulai dari Burung Berkicau, ya, Doa Sang Katak, 1-2, Sejenak Bijak, 1-2, Berbahasa Basi Sejenak, 1-2. Ada lagi apa? Awareness. Aduh lupa saya sampai, namanya apa aja. Tetapi dia itu sebagai Romo Yesuit, itu konon. Dia sedikit dipersempit ruang geraknya. Karena beberapa kawan bicara bahwa dia sudah tidak boleh lagi banyak disebut di dalam gereja untuk membantu mempublikasikan bukunya. Kenapa? Karena dia sendiri menurut saya memang sudah terlalu menyimpang, bukan menyimpang, kebablasan lah. Dia merelatifkan tradisi. Nah, yang dia relatifkan bukan hanya tradisi lisan atau paradosis lisan, tetapi juga tradisi tertulis Alkitab dengan mengutip ayat hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi dia mengatakan Alkitab untuk manusia, bukan manusia untuk Alkitab. Wah, itu menjadi perubahan. Nanti banyak orang membaca itu lalu berkata, jangan apa-apa Alkitab. Nah, dia adalah orang Katolik. Cuma orang-orang Katolik itu tidak semua sepakat loh sebenarnya. Ada kawan yang tidak percaya Allah itu maha tahu. Allah hanya tahu kemungkinan-kemungkinan. Dan Allah tahu kalau dia mau tahu. Kalau nggak mau tahu ya dia jadi nggak tahu. Nah, itu adalah versinya masing-masing. Jadi satu denominasi atau aliran atau sekte lah apapun namanya gitu ya, itu mempunyai pandangan yang berbeda untuk individu. Jika kalau itu mau dihitung, maka di dalam dunia ini mungkin ada jutaan aliran. Setiap orang punya pandangan-pandangan yang berbeda. Bahkan soal keselamatan, saya berdebat dengan orang Katolik itu kadang-kadang saya sampai bingung. Kawanmu itu ngomong loh, kalau nggak masuk ke gereja Katolik, yaitu Romo Patris misalnya, kamu masuk neraka. Tetapi nanti kawan yang satu lagi mengatakan, loh, di luar gereja ada keselamatan. Orang-orang yang baik itu di pedalaman, itu ya kalau baik ya dia selamat. Jadi berbeda-beda gitu loh. Jadi tidak perlulah menjadi persoalan heboh yang menjadi ejekan. Oh, kamu alirannya banyak. Tidak, aliran tidak banyak. Organisasinya yang banyak. Tetapi kalau perbedaan pendapat disebut aliran, maka bagi saya bahwa Romo Patris sendiri itu adalah aliran tersendiri dalam Katolik yang tidak sepakat dengan Paus. Di dalam salah satu videonya Romo Patris berkata apa? Pemimpin saya bukan Paus tetapi uskup. Wah, ini dia sudah sesuatu banget lalu ketawa. Ya, itulah memang orangnya lucu ya. Lalu dia juga sempat mengatakan istilahnya menjadi satu yang super eksklusivisme, hiper eksklusif. Jadi kalau saya sebagai eksklusif itu mengatakan di dalam Kristus itu pasti selamat, dia super hiper duper eksklusif karena hanya di dalam gereja Katolik saja yang bisa selamat. Nah, itu kan lain. Sementara di dalam Katolik sendiri ya itu dengan berbagai keputusan yang berubah-ubah dan diperbaiki itu sendiri belum tentu dipegang oleh semua romo atau semua imam di sana. Nah, saya sedang tidak menjelek-jelekan ya. Sahabat saya orang Katolik banyak sekali, ahli perguruan, saudara perguruan kami bersahabat.
saya hanya mencoba memaparkan secara objektif bahwa perbedaan denominasi itu bukanlah sesuatu yang hina, bukanlah sesuatu yang layak ditertawakan, tetapi adalah sebuah kenyataan, realita yang harus diterima dengan baik. Nah, dengan demikian mengatakan bahwa Protestan ada 60.000 aliran, itu adalah sebuah pernyataan yang cukup bodoh karena tidak bisa membedakan antara aliran dengan denominasi atau organisasi. Nah, saya belum sebut ya, dalam ortodoks sendiri kan juga ada pecah tuh. Ortodok barat, katanya ortodok timur, ortodok oriental, nah, saya nggak tahu ortodok apa lagi. Sehingga bahkan mereka mengatakan satu dengan yang lain bukan ortodok. Wah, nanti ada muncul lagi katanya ada ortomatik, ortodok karismatik. Nah, seluruhnya itu ya biasa saja sih harusnya. Bukan sesuatu yang menjadi kebanggaan. Kami bersatu dalam satu organisasi. Ya, satu organisasi, satu denominasi, tetapi hatinya juga belum tentu sama. Cuma kadang-kadang disama-samakan padahal hatinya tidak terima. Nah, kalau saya sendiri membagi Alkitab orang Kristen hanya menjadi dua. Trinitarian dan bukan Trinitarian. Dan Kristen sejati adalah yang percaya Trinitarian sesuai dengan konsili gereja yang Katolik dan yang Ortodok mula-mula. Yang menyatakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat atau satu esensi, dan Yesus adalah anak Bapa, anak, dan Roh Kudus adalah satu hakikat, satu derajat, satu kualitas kealahan. Nah, itu yang menjadikan perbedaan itu saja. Di luar itu, saya kira dinamika saja, mau soal keselamatan, predestinasi apa enggak, double apa single, saya tidak terlalu pusing sebenarnya itu. Kalau saya agak mungkin dianggap liberal, silahkan. Sepanjang orang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, membaktikan hidup kepada Dia adalah Allah yang sejati, Dia akan selamat. Entahkah Anda menolak Calvin, entahkah Anda menolak Agustinus di dalam beberapa aspek, silakan aja. Karena itu hanyalah hal-hal minor yang terus akan diperbaiki. Tetapi kalau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu tidak akan selamat. Dan mereka yang percaya Yesus tapi hanya sebagai nabi, tentu juga tidak akan diselamatkan. Henok